Perencanaan dan Pengendalian Produksi, umumnya disingkat PPC. PPC merupakan matkul wajib semester 4 Prodi Teknik Industri di Institut Teknologi Sumatera. Nah, hasil pembelajaran PPC ini, teman-teman diharapkan mampu menerapkan model matematik, heuristik, dan teknik statistik untuk menganalisis dan merancang suatu sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Model matematik dan heuristik dapat teman-teman jumpai di matkul penelitian operasional 1, sedangkan teknik statistik pada matkul statistika industri. Kedua matkul ini dapat teman-teman jumpai pada semester 3. Sehingga prasyarat teman-teman untuk mengambil PPC ini, teman-teman sudah mengambil statistika industri dan penelitian operasional 1. Untuk referensi buku yang dipakai itu ada 3, namun yang paling utama itu adalah Stephen Namias edisi yang ke-7. Karakteristik dari PPC itu ada 3. Yang pertama time horizon, di mana time horizon ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jangka panjang. Contoh dari jangka panjang ini lokasi pabrik, peralatan manufacturing, jangkanya ini 20-30 tahun. Yang kedua adalah medium. Nah, jangkanya ini 5-10 tahun, yaitu menengah. Contohnya jumlah tenaga kerja, distribusi, target inventory, dan tingkat pelayanan. Nah, yang ketiga adalah jangka pendek. Ini jangkanya mingguan, seperti contohnya purchasing and production scheduling. Nah, yang kedua karakteristik dari PPC itu adalah fokus, seperti proses teknologi, market demand, product volume, quality level, dan manufacturing tasks. Nah, yang ketiga dari karakteristik PPC ini adalah evaluation. Nah, evaluation ini akan dilihat dari segi biaya, quality, keuntungan, dan tingkat kepuasan dari customer. Contoh time horizon. Nah, di awal sudah saya singgung apa itu time horizon, bahwa time horizon itu ada 3. Yang pertama jangka panjang atau disebut dengan strategic planning. Yang kedua jangka menengah atau medium disebut dengan tactical planning. Yang ketiga jangka pendek disebut dengan execution planning, di mana masing-masing planning ini memiliki isu perencanaan. Nanti teman-teman silakan baca saja. Misal contoh untuk tactical planning atau jangka menengah, isu perencanaannya yang pertama ada perincian rencana strategis, yang kedua disagresi rencana agregat, yang ketiga penentuan plan order release. Nah, harapannya teman-teman sudah mengetahui atau memahami apa itu time horizon, karena untuk kedepannya nanti ini yang akan kita bakal pelajari lebih lanjut. Dalam PPC dikenal dengan istilah sistem manufaktur dan sistem produksi. Apa itu sistem manufaktur? Sistem manufaktur adalah sistem yang melakukan proses transformasi atau konversi keinginan dari konsumen untuk menjadi produk jadi yang memiliki kualitas tinggi. Keinginan konsumen diketahui dari studi pasar, yang kemudian keinginan ini diterjemahkan menjadi desain produk dan kemudian menjadi desain proses. Nah, dalam sistem manufaktur ini, proses transformasinya terjadi pertambahan nilai. Sistem produksi adalah sistem yang melakukan proses transformasi atau konversi bahan mentah menjadi produk jadi dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan desain produk yang telah ditetapkan. Dalam proses transformasi ini terjadi pertambahan nilai, sehingga produk jadi mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada nilai bahan mentah. Berikut aliran sistem produksi. Nah, yang pertama itu input, kemudian proses transformasi, kemudian menghasilkan output. Input dari sistem produksi ini berupa bahan, mesin, tenaga kerja, dana, serta manajemen. Kemudian input itu akan ditransformasikan untuk menghasilkan output. Output dari sistem produksi berupa barang ataupun jasa. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis proses transformasi? Jenis-jenis proses transformasi ada fisik, lokasi, perdagangan, fisiologis, psikologis, dan informasi.
Sistem produksi dengan respon kepada konsumen. Yang pertama itu jenis sistem, ada MTS atau make to stock, make to order, assemble to order, and engineer to order. Nah, yang kedua jenis respon. Jenis respon itu ada 3. Yang pertama itu flow shop atau disingkat dengan FS, terus BP batch production, terus JS job shop. Nah, apa itu flow shop, batch production, and job shop? Mari kita lihat perbedaan antara flow shop, job shop, and batch production. Jika kita melihat dari jenis produknya, bahwa FS ini dia kecil atau 1, sedangkan JS ini jumlahnya banyak. Tapi untuk BP ini dia di antara, maksudnya ini di antara FS dan JS. Kedua, untuk karakteristiknya itu plan layout. Jika kita lihat dari karakteristik ini bahwa FS ini dia product layout, JS proses layout, sedangkan BP ini grup teknologi. Nah, untuk keefisiensian FS ini dia tinggi, sedangkan JS dia rendah, untuk BP di antara. Nah, untuk fleksibilitas itu kebalikan dari efisiensi. Nah, ini beberapa saja karakteristik perbedaan antara FS, JS, dan BP. Kita juga bisa melihat mungkin dari routingnya. Kalau dari routing FS itu dia sama, JS itu hasilnya berbeda, sedangkan BP itu sama. Jadi inilah kesimpulan dari hasil penjelasan tadi, bahwa teman-teman akan mempelajari tahapan PPC ini selama 1 semester, di mana tahapan PPC ini adalah karakteristik dari PPC, yaitu salah satunya adalah time horizon, di mana waktu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama strategic planning, kedua tactical planning, dan yang ketiga execution planning. Dan masing-masing planning memiliki isu perencanaan. Di dalam waktu jangka panjang atau strategic planning, teman-teman akan mempelajari peramalan dan perencanaan agregat. Sedangkan tactical planning, teman-teman akan mempelajari jadwal produksi induk serta perencanaan material. Dan untuk jangka pendek, teman-teman akan mempelajari order pembelian, jadwal produksi, dan penjadwalan ulang. Dan ini semua tahapan akan kalian tuntaskan selama 1 semester ke depan. Sekian dan terima kasih.